Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat maghrib yang semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufik, hidayahnya kepada kita semua, supaya kita menjadi hamba yang istiqomah untuk menjalankan ketaatan-ketaatannya, menjauhi larangan-larangannya. Bukan kita semangat beribadah, semangat sedekah, semangat infak, semangat membaca Al-Quran, semangat sholat malam hanya pada bulan Ramadan. Akan tetapi setelah bulan Ramadan, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa juga sebagaimana yang telah diamalkan oleh sebagian ulama, selama kita masih di bulan Syawal, tidak lupa untuk mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kami, jenengan dan kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal jannatu lahu abwabun. Surga itu memiliki pintu-pintu. Falirubbama dakhala al-insanu min babis siyam. Terkadang ada juga manusia yang nanti masuk ke dalam surga lewat pintu puasa, yakni babur royan. Ada yang nanti manusia itu masuk ke dalam surga karena sabarnya. Ada juga mereka yang masuk ke dalam surga lewat pintu bab sedekah, lewat pintu sedekah, infak. Ada juga yang lewat jihad dan berbagai macam amal ketaatan, amalan-amalan
yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ada yang nanti masuk dipanggil lewat bab jihad, ada yang bab sedekah, ada yang bab amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang bab qiyamul lail, ada yang bab it'amu ta'am memberikan makan, ada bab silaturahim. Semuanya itu merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi pembahasan kita kali ini, bahwasanya nanti di surga ada sekelompok kaum yang hatinya seperti hati seekor burung yang menyebabkan mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam surga karena ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan keistimewaan keutamaan ini adalah ketika seseorang memiliki hati seperti burung. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit toiri. Nanti akan masuk ke dalam surga aqwamun, beberapa kaum, sebuah kaum aqwamun. Afidatuhum, yang hati mereka mislu afidatit toiri, seperti hatinya seekor burung. Nah, kemudian para ulama memberikan penjelasan kok bisa, kenapa mereka masuk ke dalam surga. Terus ada apa dengan burung? Kenapa ada hati manusia, hati kaum yang masuk ke dalam surga ternyata hatinya seperti hati burung? Tentunya burung ini memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Sehingga bagi manusia yang memiliki hati-hati seperti hati burung, dia akan masuk ke dalam surga. Lewat apa? Lewat pintu di mana dia hatinya seperti hati burung. Yang pertama, di sini ditafsirkan oleh para ulama, Imam Nawawi dan juga para imam-imam yang lainnya menjelaskan makna pertama. Maksud dari definisi atau hati manusia itu seperti burung itu yang seperti apa? Alladzi yahtamul hadis huwa annahu ashabul qulubur raqiqah. Ternyata Pak, ketika diteliti, hati burung itu adalah sosok hati yang lembut. Maka manusia yang memiliki hati yang lembut, rahmah, kemudian punya sifat kasih sayang, ya, raqik itu lembut, memiliki kasih sayang, lin halus, wasofa bening. Ini salah satunya hati seekor burung. Berarti hatinya itu lembut. Maka nanti kalau manusia memiliki hati yang lembut, hati yang halus, hati yang penuh kasih sayang, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga. Hati yang lembut itu hati yang bersih, khulwu minal hasad wal hiqat. Hati yang bersih dari hasad, dengki, cemburu dan iri hati. Mereka memiliki hati yang pemaaf. Mereka hatinya lembut, tidak kasar, tidak kaku. Jadi perihal yang membuat hati mereka keras, hati mereka kaku, hati yang tandus gersang itu tidak dimiliki oleh hati-hati orang yang masuk ke dalam surga seperti hatinya burung. Makanya orangnya itu halus, lemah lembut, santun.
Mereka nggak mau hasad, nggak mau dengki kepada sesama. Mereka nggak mau masukkan perkara-perkara besar, perkara duniawi, sehingga dimasukkan ke dalam hati yang bisa mengotori hati mereka. Karena perkara dunia sejatinya itu akan bisa qasawatul qulub, mengeraskan hati. Dan itu tidak akan dimasukkan oleh orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Dapat cemoohan, dapat celaan, nggak dimasukkan hati. Dibenci sama manusia, nggak dimasukkan hati. Dia tahu hati itu sangat kecil. Maka perkara-perkara besar, ngapain dimasukkan ke dalam hati? Ini yang bikin nggak muat, ini yang bikin stres, ini yang bikin galau. Maka mereka tiadakan. Jadi harus paham. Oh, jadi hati lembut itu seperti itu. Oke. Hati yang tidak pernah merasa dengki, benci kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini yang agak berat. Ya, hati mereka itu Masya Allah. Jadi benar kalau ternyata nanti akan masuk sekelompok kaum ke dalam surga yang hati mereka seperti hati burung. Penafsiran pertama adalah hati mereka itu lembut. Tidak kasar, tidak kaku, tidak keras. Dan mereka enggan untuk memasukkan perkara-perkara yang sifatnya membuat hati mereka rusak. Enggak mau. Makanya kan kayak hasad, dengki, tersinggung, sensitif, marah, dongkol, dendam. Ngapain dimasukkan dalam hati, Pak? Kalau jenengan selalu memasukkan setiap perkataan, setiap cemoohan, kritikan dari orang, jenengan gak bisa tidur, dijamin. Habis tengkar, sore harinya sama tetangga, celatu-celaduan, wis gasok turu. Bengi mikir, aku mang harus bales ya apa ya, dicelatu kok menengai. Terus mikir, Pak. Permasalahan-permasalahan duniawi, masalah apa saja dimasukkan. Bagaimana mungkin hati kita bisa menjadi lembut, bisa menjadi halus, kalau setiap apa yang terjadi kita masukkan dalam hati. Ada pertikaian, ada pertengkaran, ada masalah, ada problem. Serahkan kepada Allah. Loh, sudah disuruh pasrahkan, serahkan kepada Allah. Jadi kalau punya masalah, misalkan tindak pidana dan kriminal, jenengan kalau punya badan hukum, apa Pak biasa ya Pak? Ruhut ini loh Pak, kayak Ruhut Sitompul, kemudian Hotman Paris itu namanya apa Pak? Pengacara ya toh, pengacara. Kalau jenengan Pak punya kasus, kemudian pengacaranya Hotman dan yang level dia, tingkat seperti apapun begitu, ketika sampaikan pasrahkan, sampean tenang apa ora? Tenang toh, tenang. Oh ya wis lah, saya punya pengacara yang handal, super, selalu menang, aman. Punya masalah sengketa tanah, masalah waris, kita punya pengacara yang handal, yang sudah istimewa, hebat, kita tenang. Gimana Pak? Wis Pak, saya pasrahkan pada jenengan semua. Pokoknya apa yang jenengan butuhkan, surat tanah, misalkan gitu ya, dan apapun kita akan kasih. Masalah hukumnya jenengan yang berjalan nanti. Kita tenang, nggak mungkin gelisah. Gimana Pak masalahnya? Sudah ada ngurus, pengacara saya jos gitu loh. Nah, jenengan kan kalau punya masalah, punya backing pengacara yang hebat dan handal, jenengan bisa tenang, tidur nyenyak. Gitu loh. Ini kepada manusia kita pasrahkan, apalagi seharusnya kalau kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tenang lagi. Karena kita pasrahnya kurang, maka setiap ada problematika, setiap ada masalah yang datang kepada kita, kita akhirnya sedih, sumpah, galau, gelisah, nggak bisa tidur, stres, depresi, jadi satu di situ. Karena apa? Pasrah kita masih kurang. Nah, sedangkan orang yang memiliki hati seperti hati burung, nggak mau memasukkan perkara-perkara yang nggak penting yang bisa mengotori hati dan bisa membuat hati itu keras. Makanya
Rasulullah SAW juga bersabda, atakum ahlul Yaman, at'afu quluban, wa araqqu af'idatan, wal fiqhu yamani wal hikmatu yamaniyatun. Ada penduduk Yaman yang datang di tengah kalian. Mereka adalah manusia yang paling lembut dan halus hatinya. Nanti ada penduduk Yaman. Paman agama mereka bagus banyak. Hikmahnya banyak juga. Itulah adalah penduduk Yaman. Maka disebutkan oleh para ulama yang namanya orang memiliki hati lembut, kasih sayang itu adalah at-tafkiru fil akharin. Selalu memikirkan keadaan orang lain, Pak. Karena lembut. Saking lembutnya, kasih sayangnya, dia lihat bagaimana ma'isyah mereka, bisa makan apa ndak, ekonomi lagi gonjang ganjing, sedangkan kebutuhan semakin tinggi. Apalagi sekarang bank titilan, bank cuilan masuk ke pedalaman, ke pelosok, tambah nemen. Utangnya 1 juta, dapatnya nerima 800, nyaure 1.400.000. Apa tambah gak gulung gemek wong desa iki. Ya toh, tambah ajur. Wis cari penghidupan susah, gitu nggih. Kemudian akhirnya bank titil-titil itu masuk ke perkampungan kecil-kecil. Awalnya nawakno dandang, panci, wajan. Oh kok enggak ono sing konek, oh utangan, pinjeman. Bu mau pinjeman. Cepet kok Bu, persyaratannya enggak neko-neko. Oh iya saya butuh ya wis. Apalagi aku katen duwe gawe iki. Nah, cocok iki. Ya wis lah. Berapa hutangnya Bu? 5 juta. Oke, karena ada administrasi jenengan cuma nerima 4.500.000. Oke, gitu. Sip, mau nopo-nopo 500 mawon kok. Tapi nanti nyaure 5.959.000 rupiah. Mau nopo-nopo. Berapa sudah itu ribanya? Yang 5 juta jadi 4.500.000, wes kalong 500, nambah lagi 500 lagi, 1 juta bunganya. Sawangane nyecil ditarik 100.000 atau 200.000 tiap minggunya, tapi kan lama-lama juga ngeluh Pak, pusing. Nah gitulah ya. Nah ini yang bikin, Masya Allah, bikin banyak pikiran hati nggak bisa lembut. Lah kita sebagai orang memiliki hati lembut, peduli dengan mereka. Bagaimana solusi agar mereka bisa keluar? Bagaimana kehidupan mereka bisa layak, bisa makan, bisa minum, dan yang lain sebagainya. Memiliki sifat kepedulian. Atafa'ul ma'aman hauli, peduli dengan orang sekitarnya. Wal ihtimam, dan memperhatikan keadaan mereka. Dan mereka juga ingin membantu apa yang mereka butuhkan. Ini namanya hatinya lembut Pak. Hati lembut itu hati perasa. Dia mau ngomong gak mau kasar Pak. Takut menyakiti perasaan orang lain. Takut menyinggung. Mikir dulu mau ngomong. Saya ngomong kayak gimana harusnya yang lembut gitu ya. Yang santun tidak menyinggung perasaannya. Gak cetas, cetes, ceplas, ceplos. Ya wis urusan buri, sementing aku ngomong. Dimana aku ngerasani. Langsung aja nang ngarepe wonge tak omongi. Sama yuk kurangin lho yuk. Ya tersinggung lah. Kami hati yang lembut, sebelum ngomong dia berpikir terlebih dahulu. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini tersinggung enggak perasaannya? Gitu loh Pak. Jadi ini makna yang pertama, penafsiran bahwa hati seorang manusia yang masuk ke dalam surga seperti hati seekor burung. Yang kedua sekarang, hati seekor burung itu memiliki tawakal yang tinggi. Tawakal. Ini pernah kita jelaskan. Tawakal sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu himasan wa taruhu bitonan." Seandainya
jika kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung di waktu pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang pada waktu sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga imam yang lainnya, makna dari hati yang tawakal di sini, burung itu kita ketahui tidak memiliki akal dan mereka tidak bisa bekerja sebagaimana manusia. Mereka nggak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak sekolah, nggak punya ijazah, iya toh. Tapi mereka mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, perutnya kosong loh, Pak. Kosong, tidak memiliki apa-apa. Tapi dengan rasa tawakal yang tinggi, dia nggak tahu harus pergi kemana untuk mendapatkan biji-bijian, mendapatkan padi atau biji sawi atau biji-biji yang lainnya. Mereka pokoknya terbang, nggak tahu arah. Yang penting pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, Pak. Coba sekarang jangan perhatikan, panen kan tidak setiap hari toh. Orang nanam padi itu juga ada masanya. Kalau rendeng, musim penghujan, baru petani itu nanam padi. Kalau sudah kemarau, mereka mungkin ganti tebu atau ganti sayur yang lainnya, kacang-kacangan dan yang lain sebagainya. Lah kalau sudah nanam tebu, terus burungnya itu mau ngerikiti tebu, kan nggak mungkin toh. Ya pas kalau panen ada padi, mereka pun pergi ke sawah. Tapi kalau nanti sudah diganti dengan tanaman yang lain, ya tentu mereka harus mencari lapangan makanan yang lainnya juga. Dan disitulah Masya Allah luar biasanya tingkat pasrahnya seekor burung, Pak. Mereka tidak mengandalkan ijazah, nggak punya ijazah. Oleh karena itu kita selaku manusia nggak boleh terlalu mendewakan, mengandalkan yang namanya kecerdasan, kehebatan, pengalaman. Kita pengalaman, ada yang insinyur, ya, ada yang dokterandes, ada yang bangunan, ada yang lain sebagainya. Memiliki pengalaman memang, memiliki kemahiran. Tapi itu hanya sebab. Kita punya ijazah, kita punya kemahiran, kita punya skill, itu hanya sebab untuk mendapatkan rezeki. Tapi yang terpenting adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga berkata, seandainya manusia lebih gitu Pak, mendominasikan tawakalnya kepada Allah dan melakukan sebab yang cuma sedikit, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada mereka. Sebab mek sidik, tapi kalau tawakal yang lebih tinggi, Pak, maka Allah pasti akan memberikan rezeki yang banyak. Tapi kalau manusia lebih mengandalkan sebabnya, lebih mengandalkan pengalamannya, kehebatannya, titelnya dan lain sebagainya, justru itu terbatasi. Enggak dapat banyak mereka, enggak dapat banyak. Coba kalau orang yang punya gelar atau orang yang piawai memiliki pengalaman banyak dalam bekerja, seandainya lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan benar-benar memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. La qudratallaha 'alal iktisab laisat kal bashar. Mereka bukan seperti manusia, burung itu. Kalau manusia lebih mengutamakan dan mengandalkan akalnya, maka begitulah keadaannya. Sedangkan burung tidak memiliki akal, tapi mereka coba lihat, walaupun perutnya kosong, mereka kenyang dan masih mampu untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya. Dijuju, Pak. Dijuju, disuapin anak-anaknya, bisa menghidupi. Berapa anaknya burung? Banyak, Pak.
Lah kalau netes 12 atau losin ya buktinya makan semua, hidup semua. Lah jenengan kayak tambah anak bingung wisan. Ya apa iku Ustaz kayak tambah anak ngono. Lah gitu toh. Wis mikir dhisik. Mau tambah anak, tambah tuntutan. Ekonomi tambah gak karu-karuan. Ya wis lah disyukuri lah qanaah gitu ya. Punya anak sekian aja lah. Akhirnya itu yang ada rasa khawatir, rasa takut. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia lebih mengandalkan kepada pengetahuannya, pengalamannya, kemahirannya, kehebatannya dan yang lain sebagainya, maka justru itu akan mengurangi jumlah rezeki yang akan dia dapatkan. Sebenarnya banyak Pak. Kalau orang misalkan dia itu mengandalkan pengalaman dan juga kemahirannya, kepinterannya, skillnya, keterampilannya. Dia sudah dapat banyak, misalkan 1 bulan dapat 10 juta. Seandainya dia mau bertawakal kepada Allah, bisa jadi 50 juta, 30 juta, dan lebih banyak dari 10 juta. Kalau mau bertawakal. Berhubung manusia lebih cenderung mendahulukan dan mengandalkan pengalamannya, ini yang menjadikan Allah mengurangi rezeki. Kalau tawakal, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, justru dia Allah akan memberikan rezeki dari arah mana yang tidak diduga-duga. Ini penafsiran yang kedua. Hati manusia seperti hati burung. Yang pertama lembut, yang kedua tawakal, yang ketiga qanaah. Kalau kita ingin memiliki hati seperti burung, kita harus punya sifat qanaah. Qanaah itu sudah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dia miliki. Cukup puas dengan apa yang dia miliki. Rasa itu namanya qanaah. Kalau manusia tidak memiliki sifat ini, maka ini yang menjadikan seseorang itu tamak, rakus, tidak bisa bersyukur dan selalu melihat ke atas. Sudah punya istri cantik. Kalau lihat film sinetron, wah kok lebih cantik. Masa 1 kar tambah kan nggak mungkin. Gitu loh. Ini berarti tanda orang yang nggak qanaah, tidak mensyukuri, tidak bahagia, merasa cukup dengan apa yang ada. Nah kalau kita nuruti, lihat sana, lihat situ, perempuannya kok beda dengan istri saya, situ kan kok kelihatannya, itu hanya mek sawangane tok. Kelihatannya saja. Itu fata morgana semua. Jadi kan kalau sudah punya sifat qanaah, ya puas sudah. Dengan istri yang seperti ini, Masya Allah, wis diopeni wae. Nggih. Diopeni, Pak. Demikian juga istri, punya suami seperti ini ya harus sabar. Wis tala dinutno ae bapak iki gak tutuk-tutuk dhewe tah finise. Ngarep pirang tahun maneh sih, lak ngoten to. Disyukuri ae pokoke wis. Nek diingat-ingat kekurangannya ya malah kurang terus. Makanya bedanya memang seperti itu kadang-kadang. Repot Pak. Kalau kita bandingkan, istriku selalu menang Pak, Pak. Istri itu selalu menang. Jadi ini Pak misalnya. Kalau jenengkan bandingkan seorang istri dengan orang lain, mesti gak terima. Misalkan, Bu, ikolo Bu, dieto, melok senam aerobik, cek ketok langsing ngono lho Bu, ngono. Oh ya kuno, rono lho wis kali kono, lah ngono dicelatu. Tapi beda, ketika adalah laki-laki yang langsing, sampean disalahno, lho Pak, kok ikolo langsing, lho sampean salah terus tetap. Enak toh, ayo melok kono lho, ngono lho. Lho, kok ikolo sabar. Selalu dibandingkan sampean seperti orang itu. Tapi kalau perempuan dibandingkan nggak mau, mesti marah. Gitu. Mesti menang aja wes. Makanya harus punya sifat qanaah. Seperti burung. Burung itu nggak mungkin ketika membawa makanan
persiapkan persediaannya 1 bulan atau 1 minggu. Selek bosok gitu ya. Lah nggawa pari utawa nggawa biji-bijian keres dan yang lainnya selek besep kabeh. Busuk dong gitu loh. Kalau buat untuk persiapan makanan 1 bulan. Makanya mereka itu qanaah. Jadi sekarang ada dimakan, ya sudah. Besok nyari lagi. Jaran jenengan, iya Ustaz, manuk kan orang mikir biaya SPP. Orang melok mikir nek pilek anak loro. Jadi enak wae, walaupun cuma makan sekedarnya, ya sudah selesai. Lah kita ada dana persiapan untuk pengeluaran tak terduga, biaya tak terduga, itu selalu ada. Makanya ya gak bisa. Sebenarnya kalau kita sudah mencukupkan diri, qanaah, ya wis ana sing tak pangan ya wis, meneh ya golek maneh, bulan depan, minggu depan insyaallah tenang. Insyaallah tenang. Berhubung anak itu ya butuh sekolah, bayar, apalagi ntar lagi ini daftar ulangnya gak ono sing murah gitu loh. Ini kalau nggak celeng-celeng, ya nggak nabung ya, kalau pas biaya seperti ini gimana gitu loh. Ya itu yang bikin kita itu kadang masih was-was, rasa khawatir dan yang seterusnya. Jadi kalau sudah qanaah itu bahagia. Salah satu kunci hidup bahagia adalah qanaah. Sudah merasa puas, sudah merasa cukup. Kalau misalkan punya mobil masih Cherry, sepeda motor walaupun masih Honda, mungkin Grand atau apa Prima, syukuri. Ini pedal unik gitu ya. Prima, Grand itu unik, dicari, nanti bisa mahal harganya. Jenengan rawat mawon, 10 tahun lagi harganya puluhan juta, bisa ratusan juta loh Pak. Dicari nanti Honda Astra, ya Honda Prima, itu semakin unik. Kalau orang bisa beli NMAX, beli apalah yang sepeda-sepeda sekarang itu, biasa. Ya, lah kalau jenengan pengennya sepeda yang baru terus, wah. Gak bisa qanaah, gak bisa bersyukur, ya terus saya berkeluh kesah. Apa yang jenengan miliki saat ini gak bisa menjadikan tenang, selalu termotivasi. Bahkan ada yang sampai beralasan, kalau saya Ustadz, misalkan gak ngambil-ngambil rumah, mobil, gak nyicil, nyambut gawe gak semangat. Jadi ngono Pak, nyambut gawe gak semangat, gawe apa terus? Tapi nek ono tanggungan, cicilan sepeda, cicilan omah, iku semangat kerja. Soalnya kanggo nyicil, nek gak kerja gak iso nyicil. Iku akhirnya ngenes Pak. Jadi tiap bulan harus sekian gitu ya. Harus nyicil rumah sekian, sepeda motor sekian, nek gak ono ngelu. Soalnya apa nuruti gaya hidup. Asine kanggo urip cukup. Karena ada gaya hidup itu yang bikin enggak cukup. Wis omah sederhana. Setahun pisan wis gak apa-apa dicet kanggo riyoyoan, enggak ada masalah. Lah kalau nanti ada tipe yang apa namanya itu Pak, roboh. Itu ada Pak, saya itu pernah mendapatin warung atau rumah yang setiap tahunnya itu harus di inovasi atau di rehab gitu loh Pak. Ada warung demikian itu. Jadi ono pas sing ditandani, mbok jedinge, mbok wastafele, mbok keramike, mbok lain-laine. Ternyata iku syarat teko mbae. Ngono ya. Iki syarat iki, jenenge apa iki Pak? Enggih lah, gitu loh nggih. Ono tipe-tipe. Makanya kalau kita lihat ada warung kok ada rumah, iki opo sing ditandani, terus direnovasi gitu ya. Kalau enggak ini entah itu syaratnya Pak, memang harus seperti itu. Roboh bekupon mbok piye ngono lho Pak, jenenge iku namanya. Jadi harus diutek-utek terus. Ono ae. Itu enggak bisa qanaah, selalu bikin gaya baru. Sepeda motor, diutek-utek, dikai pelet, dikai spion, dikai apa ae. Spion loro tambah maneh loro papat. Dimodif Pak.
tawakal, qanaah, ya. Hatinya burung. Tinggal yang terakhir. Kalau bab masalah tawakal, tawakal itu bukan hanya terbatasi kepada dalam mencari rezeki. Dalam menghadapi permasalahan pun kita dituntut untuk tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja. Jangan kita dahulukan logika kita, akal kita, pengalaman kita, dan sisi pandang kita. Bahkan dalam sisi mencari jodoh pun, kita selaku orang tua, selaku anak, makanya ada syariat untuk istikharah terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ingin mengetahui atau memasrahkan kepada Allah mana yang terbaik. Bukan hanya sekedar logika dan akal. Kelihatannya mapan. Kelihatannya memang sudah kerjanya bagus. Oh sudahlah, pakai yang ini aja. Tak pilih jadi menantu. Belum tentu. Langsung konsultasikan kepada Allah. Istikharah minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika laki-laki ini baik untuk anak saya. Gitu nggih. Untuk dunia dan akhirat anak saya. Dan untuk keluarga dan untuk semuanya. Maka dekatkanlah anak saya dengan calon ini. Allah diajak, Pak. Jangan hanya mengandalkan logika. Wes, beres tok wes. Aku ketokane srek cocok. Jangan srek-srekan cocok-cokan tok, Pak. Tapi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku mantep iki, Pak. Apa? Pas rene pertama iku nggawa Pajero. Sing kedua nggawa Alphard. Mau mantep aku pisan. Amin. Nek karo, Pak. Ngrental pripun sampean. Ya Allah. Koyok-koyok, Pak. Makanya harus tetap walaupun secara logika kasat mata bagus, tetap minta tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jawabannya. Ya Allah, jika itu memang baik bagi kami, dunia, akhirat, agama, dekatkan. Jangan langsung semata-mata ketok wis langsung di. Nah, demikian juga dalam segi apapun bentuknya, umur lah dan ketampanan lah dan yang lainnya. Itu jadi tolak ukur yang nanti. Yang penting orang itu agamanya bagus. Yang terakhir, yang keempat, penafsiran para ulama bahwa hati penduduk surga yang seperti hatinya burung, tafsirannya adalah hatinya itu mudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulubuhum liwat-thair aktsarul hayawanat khaufan wa hadaran. Burung itu, Pak, jenis binatang, jenis hewan yang sangat berhati-hati dan sangat takut sekali, sensitif. Jadi kan coba ya, burung aja dari kejauhan, misalkan jarak berapa meter, sampai gerak dia langsung jingkat kabur. Jadi nggak mudah untuk mendapatkan burung, gitu loh. Demikian juga mereka itu mudah apa, Pak ya? Jadi ada sensornya, takut dengan hal-hal yang membahayakan. Jadi semuanya itu dianggap kalau bukan sesama burung, ini pasti akan ada bahaya. Jadi kalau dia nggak kenal sama orang asing, sama siapapun, baru kita bergerak, dia langsung pergi. Demikian juga orang-orang memiliki hati seperti burung, mudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat maksiat kepada Allah. Takut akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika sedikit saja dia berbuat dosa, kalau Allah menghukumnya, kalau Allah mengiqabnya, kalau Allah memberikan balasan setimpal di dunia, apa yang dia akan bisa lakukan? Karena layak kita mendapatkan hukuman, karena kita memang banyak dosa dan maksiat. Harusnya seperti itu, kita takut sekali dengan dosa dan maksiat. Bukan malah kita anggap kecil, kita anggap remeh.
Kita anggap biasa, kita anggap ini ada sesuatu yang lumrah. Jangan kita punya perpikiran seperti itu. Lumrah toh Pak, Sabtu malam Minggu wis babalah. Kayak ono dispensasi, dijak disusul pacare sampai jam 11 utawa jam 12. Jangan dikasih dispensasi, Bu. Jangan, anak zaman now sekarang itu berbahaya, ya. Jadi kita harus takut kalau anaknya kenapa-kenapa. Takut karena ada pergaulan bebas, takut kalau terkena lingkungan. Jangan sampai. Wes nang omah, wes kalian ndi weekendan Bu, gak weekendan, gak malam mingguan. Nang omah wae. Lapo maca Quran. Masyaallah. Engko lak jodoh toko-toko dhewe, maca Quran, wiritan, wis ngene toko-toko dhewe jodone. Nah, soalnya nanti ada yang memberikan rekomendasi. Itu loh anaknya Pak ini, Masya Allah, malam minggu gak pernah keluar, selalu di rumah. Rajin membaca Quran dan menghafal. Datang nanti jodoh sendiri, gitu loh. Gak usah ikut-ikutan harus nonton film, nonton bioskop, ke alun-alun atau yang kemana bersama laki-laki yang lainnya. Jangan, harus punya rasa takut yang lebih. Kita selaku orang tua ataupun sama-sama orangnya, anaknya yang muda juga punya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menganggap hal yang wajar, bukan menganggap hal yang lumrah atau menganggap kecil suatu dosa. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya itu adalah para ulama, orang memiliki ilmu. Sudah bisa kah? Itu lebih 39. Oh, ya. Maka kita hendaknya berhati-hati terhadap bentuk dosa dan kemaksiatan. Jangan kita anggap remehnya suatu dosa, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Tentunya kalau kita faham bahwa Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita semua, yang menjamin kesehatan kita, yang memberikan fasilitas apa saja, rezeki, kesehatan, kesempatan, tangan kita, kaki kita, mata kita. Mata kita yang memberikan fasilitas itu Allah, yang memberikan nikmat itu Allah. Bagaimana mungkin mata ini kita pergunakan untuk bermaksiat? Tangan itu yang bikin sehat juga Allah. Kalau dibikin lumpuh, bagaimana keadaannya? Toh ternyata masih sehat. Tentunya harus kita maksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama terdahulu dan orang-orang terdahulu bukan kok melihat suatu besar dan kecilnya suatu dosa dan maksiat, tetapi kepada siapakah kita itu bermaksiat. Kalau kita punya pengagungan yang tinggi kepada Allah, menghormati dengan benar-benar bentuk kehormatan, penghormatan yang mulia, memuliakan Allah, gak mungkin kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan jenengan misalkan punya teman atau punya orang, jenengan sudah dijamin setiap bulannya dikasih uang untuk makan minum, dikasih baju, dikasih sarung, dikasih celana, dan fasilitas apapun, mobil dikasih. Kemudian orang itu memiliki aturan. Taruhlah aturannya, kalau kamu ke sini ya berpakaianlah rapi. Tentu kita akan mentaatinya. Tentu kita akan mengikuti aturan tersebut. Sebagaimana kita bekerja suatu perusahaan. Perusahaan itu aturannya begini, begini, dan begini. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita kepada bos,
Kan nggak mungkin kita melanggar aturan itu di depan bos, langsung di depan matanya. Kan nggak boleh. Misalkan kalau rapat nggak boleh meninggalkan tanpa izin. Nah, pas waktu rapat, waktu meeting, saya mau kliwis, melbu, metu, saya naik dhewe kabeh, nunggu, duduk, sampean riwa-riwi, berdiri dan yang lainnya. Kan ini kurang menghormati, padahal sampean sudah dikasih banyak fasilitas. Nah, baru sampun iki nggih. Jadi itulah beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi, akan masuk surga sekelompok kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Dan para ulama memiliki 4 penafsiran. Yang pertama adalah hatinya lembut, yang kedua tawakal, yang ketiga qanaah, yang keempat memiliki rasa takut dan berhati-hati. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua supaya memiliki hati seperti hatinya burung, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.